Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Sama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Allah senantiasa merahmati kita dan melindungi kita serta menjauhkan kita dari mara bahaya. Selanjutnya salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan buat junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bertemu kembali kita pada mata kuliah fiqh ibadah, dan sekarang kita sudah sampai pada materi yang ketiga, yaitu tentang taharah. Materi taharah ini dibagi kepada dua, ada taharah 1 dan ada taharah 2. Dan pada video yang ketiga ini, insya Allah kita akan mengupas tentang taharah 1. Maka oleh sebab itu, sebelum kita mulai perkuliahan ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan atau Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Peta konsep dalam materi kita yang ketiga ini, yaitu tentang taharah 1. Bahasan pertama itu adalah pengertian taharah. Yang kedua, pensyariatan taharah. Yang ketiga, bentuk-bentuk taharah. Dan yang keempat adalah najis dan hadath. A. Pengertian taharah. Secara bahasa, kata taharah itu berasal dari kata tahura yathuru, taharatan wa tuhran, yang berarti bersih atau suci. Dalam sebuah ungkapan disebutkan tahura sama dengan naqiya, yang maknanya itu adalah salima minan najasati wal ausakh, yaitu bersih dari segala bentuk najis ataupun juga kotoran. Sedangkan secara istilah, dalam kitab Kifayatul Akhyar yang ditulis oleh Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hisni, beliau mengatakan bahwasanya taharah itu adalah ibaratun an ghusli a'dha'i makhsusatin bisifatin makhsusah, yaitu sebuah ungkapan untuk kegiatan atau aktivitas berupa membasuh anggota tubuh tertentu dengan cara tertentu. Sebagian lain mengatakan raf'ul hadathi wa izalatun najas, artinya adalah mengangkat hadas dan kemudian menghilangkan najis. Sedangkan dalam kitab fikih manhaji dikatakan taharah itu adalah fi'lum ma tustabahu bihi as-salatu kal wudu'i liman kana ghairu mutawaddi'in wal ghuslu liman wajaba alaihi al-ghusl wa idalatun najasati 'anil thawbi wal badani wal makan. Beliau mengatakan bahwasanya taharah itu adalah perbuatan yang membolehkan untuk salat, seperti wudu bagi mereka yang tidak berwudu, mandi bagi mereka yang wajib mandi, dan menghilangkan najis dari pakaian, badan, dan tempat. Ini adalah pengertian taharah yang dijelaskan dalam kitab fikih manhaji mazhab Syafi'i. B. Pensyariatan taharah. Dalam Al-Quran disebutkan, tepatnya pada surah Al-Maidah ayat 06, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj
walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya jika seandainya hendak mendirikan salat, Allah perintahkan berwudu. Dan jika seandainya seseorang tidak bisa menggunakan air untuk berwudu atau mungkin juga dalam perjalanan, maka kemudian hendaklah dia bertayamum. Jadi Allah perintahkan di sini seseorang untuk membersihkan dirinya, mensucikan dirinya, apakah itu kemudian dari najis ataupun hadas, sehingga kemudian ibadahnya diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam sunnah Rasulullah SAW dikatakan, miftahus salati at-tahur. Artinya adalah kunci dari salat itu adalah suci. Jadi kalau seandainya seseorang tidak dalam keadaan suci, baik dari segi suci dari najis ataupun suci dari hadas, maka ibadah salatnya itu tidak sah. Dalam sebuah kaidah fikih juga dikatakan, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwal wajib. Jika sesuatu yang wajib tidak sempurna dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain tersebut otomatis hukumnya menjadi wajib. Jadi kalau seandainya salat yang merupakan sebuah kewajiban tidak sempurna kecuali dengan bertaharah, maka secara otomatis taharah itu hukumnya adalah wajib. C. Bentuk-bentuk taharah. Yang pertama adalah taharah hakiki. Adapun yang dimaksud dengan taharah hakiki adalah seseorang bersuci dari hal-hal atau yang terkait dengan kebersihan badan, pakaian, dan tempat dari najis. Nah, ini namakan dengan taharah hakiki karena memang najis tersebut sesuatu yang bisa dilihat atau sesuatu yang bisa diinderai dan kemudian bisa dibersihkan. Nah, jika berwarna bisa hilang warnanya, jika berbau bisa hilang baunya, jika berasa bisa hilang rasanya. Sedangkan yang kedua itu adalah taharah maknawi, yaitu bersuci dari hadas. Hadas itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang terhalang untuk beribadah. Jadi dia tidak berbentuk materi atau tidak ainnya, tapi kemudian dia dihukumi seseorang itu tidak suci. Maka ini dinamakan dengan taharah maknawi. D. Najis dan hadas. Pengertian najis. Secara bahasa, kata najis dalam bahasa Arab disebut dengan kata an-najasah, yang maknanya itu adalah al-adnas wal-awsakh, yaitu sesuatu yang kotor atau sesuatu yang jorok. Secara istilah yang dikatakan dengan najis itu adalah mustakdharatun yamna'us shalah, yaitu kotoran yang menghalangi seseorang untuk salat. Maka dapat dipahami di sini, najis ini berbentuk materi, ada ainnya atau ada zatnya. Yang seperti saya katakan tadi, kalau dia berbentuk bisa dilihat bentuknya, atau bisa dilihat warnanya, bisa dikecap rasanya, atau kemudian juga kalau berbau bisa dicium baunya. Maka ini namakan dengan najasah. Sedangkan pembagian najis, yang pertama itu namanya najis ringan atau disebut juga dengan najis mukhaffafah. Karena disebut dengan najis ringan karena cara membersihkannya enteng sekali. Cukup dengan memercikkan air kepada bagian yang terkena najis tersebut, maka itu dianggap kembali suci. Satu-satunya najis ini adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun, melainkan air susu ibunya. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Samah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulam. Bahwasanya Rasulullah bersabda, air kencing bayi perempuan harus dicuci, sedangkan air kencing bayi laki-laki cukup dipercikkan air saja. Jadi dengan dipercikkan air saja, maka itu cukup dan itu dianggap sudah mensucikan. Yang kedua, najis berat atau disebut juga dengan istilah najis mughallazah.
Karena cara membersihkannya itu berbeda dengan najis-najis yang lainnya. Harus ada ritual tertentu atau praktek tertentu. Dan yang terkategori dengan najis berat itu adalah seperti jilatan anjing. Kata Rasulullah SAW, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahuru ina'i ahadakum id walagha fihi al-kalb ay yughsilahu sab'a marratin aw lahunna bit-turab. Rasulullah berkata, sucikanlah wadah air kalian yang diminum anjing atau dijilat oleh anjing tersebut dengan mencucinya 7 kali, dan salah satunya adalah dengan menggunakan tanah. Jadi kata Rasulullah SAW, mencucinya 7 kali dan kemudian salah satunya itu menggunakan tanah. Dan tidak boleh pula diganti dengan sabun atau deterjen, karena dalam hal ini sifatnya adalah ta'abbudi. Jadi kalau perintah Rasulullah dengan tanah, maka lakukanlah dengan tanah. Sedangkan najis yang ketiga itu adalah najis mutawassithah, yaitu najis pertengahan. Ya, mana contohnya di sini adalah seperti kotoran manusia, darah, dan lain sebagainya. Maka pada najis mutawassithah ini, najis pertengahan ini, ada 3 indikator. Kalau seandainya 3 indikator itu bisa hilang dan bersih, maka dianggap bersihlah najis tersebut. Yang pertama laun, yaitu warna, tidak berwarna lagi. Yang kedua ta'mun, rasa, artinya tidak berasa lagi. Yang ketiga rihun, ataupun bau, tidak berbau lagi. Jika seandainya tidak ada warna, tidak ada rasa, dan kemudian tidak ada rih atau tidak bau, maka sesuatu itu sudah dianggap bersih dan suci kembali. Pengertian hadas. Secara bahasa, al-hadatsu artinya adalah al-wuqu'u wa tajaddud, atau kejadian yang artinya adalah kejadian yang baru atau sesuatu yang baru. Sedangkan secara istilah, wasfun qa'imun bil badani yamna'u minas salati nahwiha mimma tushtaratu lahu at-taharah. Sebuah sifat atau kondisi yang menghalangi seseorang melaksanakan sholat atau ibadah lainnya, sehingga perlu disyaratkan untuk bersuci agar ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadas itu adalah sebuah situasi atau sebuah kondisi sehingga ia itu tidak berwujud, tidak memiliki zat ataupun tidak memiliki ain seperti najis. Pembagian hadas. Yang pertama hadas kecil. Hadas kecil yaitu hadas yang cara mensucikannya itu adalah dengan berwudu. Jika seandainya tidak ada air, maka dengan bertayamum. Adapun yang termasuk kepada hadas kecil adalah yang pertama, ketika seseorang mengeluarkan sesuatu dari kubul dan duburnya, maka dia dianggap berhadas. Yang kedua, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik yang bukan mahramnya, maka dia dianggap berhadas sehingga batallah wudunya. Yang ketiga, menyentuh kemaluan dengan batin telapak tangan. Yang keempat, tidur tidak dalam keadaan tetap, ya. Dia tidurnya duduk, lalu kemudian berbaring, maka dikhawatirkan keluar sesuatu dari minsabilain, dari antara 2 jalan tersebut, maka dianggaplah dia itu berhadas. Yang ketiga, seseorang yang hilang akal seperti mabuk, gila, atau pingsan, maka dia dianggap berhadas. Maka pada hadas kecil ini cara bersucinya itu adalah dengan berwudu atau kemudian dengan bertayamum jika seandainya tidak ada air. 2. Hadas besar. Hadas besar yaitu hadas yang cara mensucikannya itu adalah dengan mandi. Tersebut juga dengan mandi janabah atau mandi wajib. Jika seandainya tidak ditemukan air, maka seseorang tersebut boleh bertayamum. Nah, adapun hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas besar, yang pertama itu adalah keluarnya mani, seperti seseorang yang mimpi basah, ya, bermimpi lalu kemudian ternyata keluar mani, maka dia harus mandi terlebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Yang kedua, seseorang yang berhubungan suami istri.
Dan ketiga, terhentinya haid atau nifas. Hal-hal yang demikian, jika seandainya didapati pada diri seseorang, dan kemudian dia ingin melaksanakan ibadah, maka terlebih dahulu dia melaksanakan ghuslul janabah, mandi wajib, atau mandi junub. Dan jika seandainya tidak terdapat air, maka boleh menggantinya dengan bertayamum. Itu dulu yang bisa saya sampaikan pada penjelasan kita tentang materi yang ketiga ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan silahkan dikembangkan dengan bacaan-bacaan yang relevan terkait dengan taharah ini. Dan akhir kata saya mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Dan kepada Allah saya meminta ampun. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.